Pemirsa, kembali ke melanjutkan informasi terkait dengan KTT ASEAN ke-42 yang rampung digelar di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Ya, pengamanan gabungan dari TNI dan Polri pun telah dikerahkan dengan maksimal untuk mengawal para tamu negara hingga melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Berikut kami hadirkan wawancara bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terkait kelancaran pengamanan KTT ASEAN 2023. KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur telah sukses digelar. Dengan KTT yang dilaksanakan pada tanggal 10 dan 11 Mei 2023, diawali dengan berbagai side events sejak tanggal 7 Mei 2023. Kesuksesan dan kelancaran KTT ASEAN kali ini tentu tidak terlepas dari unsur-unsur pengamanan Polri, TNI, serta keterlibatan dan partisipasi aktif dari masyarakat setempat. Dan untuk membahas terkait evaluasi pengamanan KTT ASEAN, saat ini saya akan berbincang bersama dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Selamat siang Bapak, apa kabar Pak? Selamat siang Mbak, terima kasih. Ya Pak, terkait dengan evaluasi dari pengamanan KTT ASEAN ini, apakah bisa disampaikan mulai dari pengawalan kedatangan, pelaksanaan summit, welcoming dinner semalam, bagaimana evaluasinya? Baik, terima kasih. Jadi yang pertama tentunya kami berterima kasih kepada seluruh anggota saya dan juga tentunya sinergitas dengan jajaran TNI karena memang untuk operasi pengamanan KTT ASEAN ini tentunya memang terbagi menjadi ring-ring di mana Bapak Panglima tentunya yang bertanggung jawab secara penuh untuk melaksanakan pengamanan dan Polri dalam sisi bersama-sama membantu melaksanakan pengamanan dan secara khusus tugas tanggung jawab kita ada di ring 3, Pak Panglima di ring 1 dan ring 2. Secara umum dimulai dari kedatangan dan kemudian kita melaksanakan latihan yang biasa disebut dengan tactical floor game untuk memetakan permasalahan-permasalahan apa saja yang mungkin terjadi, di mana kita memiliki 8 satgas, sehingga tentunya masing-masing satgas tersebut harus memahami apa yang menjadi tugasnya, dan kemudian juga kita persiapkan pusat kendali operasi namanya 911 Command Center, dan saat ini kita berada di lokasi 911 Command Center. Di sisi lain kita juga ada Command Center untuk jajaran lalu lintas secara khusus, kemudian dari teman-teman jajaran cyber di Satgas Gakum yang memang bertugas untuk memantau apakah ada serangan cyber, dan tentunya rekan-rekan dari Densus yang tentunya memiliki secara umum pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan oleh anggota saya kira sudah berjalan dengan baik, dari mulai menghadapi adanya potensi-potensi unjuk rasa, namun dengan dialog yang baik saya kira kegiatan tersebut kemudian tidak dilanjutkan, walaupun Polri tentunya tetap mempersiapkan tempat apabila memang ada aksi, utamanya keinginan untuk menyampaikan aspirasi, kita tetap siapkan tempatnya. Namun demikian karena komunikasi yang baik itu tidak jadi dilaksanakan. Tentunya saya berterima kasih pada masyarakat. Saat ini juga melaksanakan kegiatan ASEAN Parlemen, kemudian juga ada support program, sehingga detail waktunya, pengaturannya betul-betul bisa di manage demikian. Alhamdulillah seluruh rangkaian tersebut semuanya berjalan dengan lancar, tepat waktu, aman, termasuk tadi malam rangkaian kegiatan welcoming dinner juga tuntas, dan seluruh delegasi saya lihat para kepala negara betul-betul bisa enjoy, menikmati suasana yang ada dan menikmati keindahan alam Labuan Bajo. Ketika Indonesia dipercayakan untuk menyambut kedatangan para kepala negara, tamu VVIP, apa yang menjadi tantangannya Pak? Dan bagaimana itu semua bisa diatasi selama KTT? Baik, tentunya kita semua paham bahwa keketuaan ASEAN ini menjadi salah satu
hal yang sangat penting. Kita melihat dari rangkaian pengamanan yang ada sebelumnya, KTT G20 dan sekarang KTT ASEAN, banyak keputusan-keputusan penting pada satu, dan tentunya kita harapkan saat ini juga ada keputusan-keputusan penting yang tentunya akan berdampak positif bagi masyarakat di kawasan ASEAN dan secara khusus tentunya masyarakat Indonesia dan khususnya wilayah Labuan Bajo sendiri sebagai salah satu destinasi wisata. Apa harapan dari Polri untuk Labuan Bajo, untuk masyarakat lokal pasca adanya KTT ASEAN? Ya, saya kira kita lihat bahwa multiplier efeknya secara umum sudah bisa kita lihat bagaimana hampir seluruh hotel juga penuh, kemudian juga UMKM juga kemudian tentu juga terdampak secara positif. Kemudian dari sisi-sisi yang lain juga Labuan Bajo semakin dikenal di dunia internasional. Terima kasih Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan jajaran yang mendampingi telah bergabung bersama dengan kami. Salah satu hal yang tadi diharapkan adalah bagaimana KTT ASEAN ini bisa menghasilkan keputusan yang dapat memperkuat regional ASEAN seperti yang menjadi semangatnya adalah ASEAN Matters Epicentrum of Growth. Dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Marcelina Tumundo, Yohanes Bosco, Metro TV.